Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milestari, kelas B9 dengan NIM 23811300350. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus adalah proses di mana semua peserta didik dan pengajar terlibat dalam sesi pembelajaran pada waktu yang sama, meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Hal ini mirip dengan kelas tradisional, di mana interaksi langsung terjadi antara guru dan siswa. Hanya saja, pembelajaran sinkronus menggunakan platform, jadi tidak bertemu pada satu tempat atau di tempat yang sama, tetapi di waktu yang sama, meskipun tempatnya berjauhan. Ciri-ciri pembelajaran sinkronus. Ciri-ciri pembelajaran sinkronus yang pertama yaitu adanya interaksi real time, di mana siswa dapat berkomunikasi langsung dengan guru dan teman sekelas melalui pertanyaan dan diskusi. Yang kedua adanya jadwal tetap. Di sini sesi pembelajaran memiliki waktu yang telah ditentukan, sehingga siswa harus hadir tepat waktu. Jadi ketika siswa tidak hadir tepat waktu, bisa kemungkinan pembelajaran sudah selesai atau dia telat dalam mengikuti sesi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Dalam pembelajaran sinkronus ini sudah pasti menggunakan teknologi. Adapun teknologi atau aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran sinkronus yaitu ada Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk menyampaikan materi. Karena seperti di awal telah dijelaskan bahwa pembelajaran sinkronus ini tidak bertemu pada satu tempat, tetapi bertemu di waktu yang sama dengan penggunaan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Tujuan dari pembelajaran sinkronus yaitu adanya interaksi langsung, di mana antara guru dan siswa dapat berinteraksi langsung meskipun berada di lain tempat. Yang kedua adanya meningkatkan motivasi dan komitmen. Yang ketiga, pembelajaran yang terstruktur. Yang keempat, diskusi isu kompleks. Yang kelima, pembangun komunitas belajar. Yang keenam ada feedback instan. Keunggulan pembelajaran sinkronus. Adapun yang pertama, keunggulan pembelajaran sinkronus yaitu keterlibatan aktif, di mana siswa dapat berpartisipasi secara langsung dalam diskusi dan mendapatkan umpan balik segera dari guru. Yang kedua, rasa kebersamaan, yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih sosial, membantu siswa merasa lebih terhubung dengan komunitas belajar. Yang ketiga, pengawasan langsung. Guru dapat memantau pemahaman siswa secara langsung dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan pembelajaran sinkronus. Adapun kelemahan pembelajaran sinkronus yaitu fleksibilitas terbatas, yaitu di mana siswa harus mengikuti sesi pada waktu yang ditentukan, yaitu mungkin tidak sesuai untuk semua orang atau tidak sesuai dengan siswa. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Memerlukan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai untuk mengakses sesi pembelajaran. Jadi, kelemahan dari pembelajaran sinkronus yaitu keterbatasan dari waktunya atau fleksibilitas terbatas, di mana ketika siswa tidak mengikuti pada waktu yang telah ditentukan, maka dia akan kehilangan sesi tersebut. Yang kedua adanya ketergantungan pada teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran dengan sinkronus yaitu pembelajaran daring atau menggunakan teknologi, di mana guru dan siswa tidak harus berjumpa secara langsung, tapi cukup secara daring. Dan ini memiliki kelemahan di mana tidak semua tempat memiliki
keamanan internet atau internet yang memadai di tempatnya, atau mungkin terjadi mati lampu, maka itu menjadi kelemahan pada sesi atau pada pembelajaran sinkronus. Selanjutnya, perbandingan pembelajaran sinkronus dengan asinkronus. Sementara pembelajaran sinkronus mengharuskan kehadiran tepat waktu atau pada waktu yang telah ditentukan, pembelajaran asinkronus memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Dalam metode pembelajaran asinkronus, siswa dapat mengakses materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas tanpa batas waktu yang ketat. Jadi, kalau pembelajaran sinkronus di mana siswa dan guru dapat bertemu langsung melalui platform di waktu yang telah ditentukan dan bisa terjadi interaksi langsung dan adanya feedback balik secara langsung. Namun pembelajaran secara asinkronus di mana siswa tidak bertemu langsung dengan gurunya, namun dia diberikan materi-materi yang kapan saja dan di mana saja dapat dia akses, dan pengerjaan tugas yang tidak terlalu ketat waktunya. Peran guru dalam mendukung pembelajaran sinkronus melalui teknologi. Yang pertama, peran guru dalam pembelajaran sinkronus yaitu fasilitator pembelajaran. Jadi guru itu sebagai fasilitator. Yang kedua, sebagai desainer pembelajaran. Jadi guru yang mendesain bagaimana pembelajaran itu dapat dilakukan. Yang ketiga, model penggunaan teknologi. Jadi peran guru itu tidak hanya fasilitator desain pembelajaran, tetapi juga menentukan model penggunaan teknologi yang ingin digunakan. Yang keempat, pemberi dukungan dan bimbingan yang tentunya guru lakukan kepada siswanya. Yang kelima, evaluator proses pembelajaran. Yang keenam, pengatasi kesenggangan digital. Contoh pembelajaran sinkronus. Salah satu contoh pembelajaran sinkronus yaitu adanya kelas virtual. Di mana kelas virtual ini adalah dengan menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meet, di mana guru dan siswa dapat bertemu secara langsung dan guru dapat memberikan materi langsung kepada siswanya, dan siswa dapat bertanya dan berdiskusi dalam waktu yang sama, mirip seperti suasana kelas tradisional. Namun siswa dan guru tidak bertemu pada tempat yang sama, melainkan pada suatu forum di mana siswa dan guru dapat bertemu meskipun mereka berada di tempat yang berbeda. Tantangan yang dihadapi pembelajaran ketika menggunakan pembelajaran sinkronus. Yang pertama, kurangnya fleksibilitas, di mana peserta atau siswa harus menyesuaikan jadwalnya dengan membatasi waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua, kesulitan dalam kontrol kualitas. Sulit memastikan pemahaman peserta ketika tidak berada di lokasi yang sama, terutama dalam pembelajaran online. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pembelajaran sinkronus yaitu pembelajaran yang dapat berinteraksi langsung namun tidak pada tempat yang sama. Yang ketiga, keterbatasan waktu untuk refleksi. Yang keempat, kendala teknologi, di mana seperti yang kita tahu tidak semua orang bisa menggunakan teknologi yang sama atau dengan kualitas teknologi yang sama. Yang kelima, rasa malas dan disiplin waktu. Yang keenam, suasana belajar yang tidak kondusif. Kesimpulan dari pembelajaran sinkronus yaitu pembelajaran sinkronus menawarkan pengalaman belajar yang interaktif dan terstruktur, ideal untuk materi yang
memerlukan diskusi langsung. Namun, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas siswa serta kendala teknis yang mungkin muncul atau terjadi selama proses pembelajaran. Pembelajaran sinkronus dapat kita kombinasikan dengan asinkronus karena sering kali dianggap sebagai pendekatan terbaik dalam pendidikan daring. Demikian pembahasan tentang pembelajaran sinkronus. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.